Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana Bang Iksanuddin Nursi? Nampaknya saya berhubungan dengan orang pintar ini. Tapi banyak orang pintar yang lain gitu Bang. Ini zaman sudah luar biasa ya. Mandalika, kata TNI Angkatan Udara, bukan dukun, ini urusan teknologi katanya. Tapi macam kisah di Indonesia. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat masalah yang begini-beginian ya, termasuk keajaiban yang akan dibikin di ibu kota negara Nusantara itu, kata Pak Bambang tadi. Silakan Bang Iksanuddin Nursi, awal kisah ini. Oke, yang pertama soal orang pintar ya. Waktu Jakarta diserang banjir dan beberapa kota besar diserang banjir, terjadi kerjasama antara Angkatan Udara dengan BPPT dengan menggeser hujan dengan teknologi, dan memang beberapa lokasi hujan bergeser ke laut. Ya, pindah. Artinya dengan teknologi tertentu digeserlah awan yang bakal jatuh menjadi hujan di Jakarta. Itu menjadi berita luas di mana-mana, dan beberapa saat serangan hujan ke Jakarta itu berkurang. Kalau Angkatan Udara menyatakan itu soal teknologi, tapi teknologi yang seperti dilakukan oleh Rara di Mandalika dan mengundang senyum orang-orang kulit putih itu, senyumnya senyum sinis, itu luar biasa. Gitu. Itu ya. Itu kan kita lihat ketika si Rara dengan gagah jelita gitu ya. Betul. Saya bilang gagah jelita gitu. Berjalan di depan orang-orang kulit putih itu, dan dengan tangannya menyampaikan sesuatu, sebelah kiri memegang pendupaan gitu. Itu sejumlah orang kulit putih kan senyumnya senyum sinis gitu. Ngelihat mereka senyum-senyum. Luar biasa itu senyuman itu gitu. Punya makna. Mereka menganggap ada satu tontonan lucu gitu. Kalau dalam interpretasi saya. Kalau kita lihat sementara berhadapan dengan kerjasama Angkatan Udara dengan BPPT itu beberapa saat lalu gitu. Memang sebenarnya kan sudah terjadi gerakan apa yang saya sebut sebagai geoengineering, perekayasaan cuaca. Nah, perekayasaan cuaca antara lain memang menggeser titik hujan jatuh di mana, tapi tidak bisa menolak hujan. Karena ayatnya menyatakan, aku jatuhkan hujan di tanah yang kering dan kemudian menjadi subur dan tumbuhlah pohon-pohonan, lalu kemudian anak. Kamu bisa menikmati dengan mengambil, lalu kembali lagi menjadi kering. Itu kan siklusnya dibangun begitu gitu. Jadi artinya ada beberapa yang perekayasaan hujan itu bisa dilakukan, perekayasaan tempat jatuhnya hujan bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Itulah kekuasaan Allah, alimul ghaibi wa syahadah, innallaha azizul hakim kan. Mana lebih kuat? Tentu lebih kuat keputusan Allah, karena ayatnya menyatakan, aku turun, lihatlah tanah yang kering dan kemudian aku turunkan hujan, kan gitu ayat. Ya kalau kemudian itu disebut orang-orang seperti itu sebagai orang pintar, ya logikanya menjadi begini. Ini yang minta orang pintar atau orang bodoh gitu, atau orang tidak berpengetahuan. Logikanya gitu kalau soal. Yang menarik adalah soal kecelakaannya. Yang si Marquez itu yang ternyata langsung dibawa pulang. Seakan-akan tidak ada layanan kesehatan yang cukup memadai di NTB, di Bali, atau di mana di kawasan Indonesia. Itu kan sebenarnya mempermalukan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kalau saya. Iya, di meme-nya itu karena belum terdaftar di BPJS katanya. Iya, isinya begitu. Itu kan ejekan. Ejekan gitu ya. Tapi di Bali sedang dibangun rumah sakit besar itu Bang, dari internasional punya ya. Katanya dari Amerika itu. Wah, nampaknya akan terjadi sebuah revolusi kesehatan di negeri ini ketika dokter-dokter asing akan masuk itu. Ini kan bisnis besar kata sebagian konglomerat urusan rumah sakit ini. Kan memang ada sekitar 10 sektor yang dibebaskan oleh Joko Widodo
untuk orang asing boleh berusaha di Indonesia. Termasuk salah satunya soal mendirikan rumah sakit, soal sekolahan, dan soal pariwisata kan. Jadi kalau akan ada rumah sakit yang diinvestasikan oleh orang asing, ya memang bisnis besar karena devisa kita yang keluar untuk orang Indonesia yang berobat karena layanan kesehatan yang dianggap di Indonesia tidak memadai, itu triliunan kan pernah saya sampaikan. Masya Allah. Saya lupa angkanya. Ya. Tapi banyak mereka yang berobat keluar ke Penang, ke Singapura, ke Shah Alam, lalu ke Melbourne, gitu ya, ke Sydney, ke Melbourne, terus juga ke Jerman, ke Amerika, ke Hong Kong, ke Korea Selatan maksud saya, ke India, ke Seoul, bahkan ke Thailand gitu, ke Bangkok gitu. Kalau saya bilang ke Bangkok sama ke Seoul, ngerti ya maksudnya ya. Yeah. Jadi ya memang itu kan memang sudah dibebaskan. Ya, artinya saya tidak membenarkan kebijakan itu, tapi itu memang bisnis besar. Persoalan pokoknya adalah apakah sedemikian rupa rendahnya kualitas layanan kesehatan di Indonesia sehingga akhirnya kalau soal itu bisnis opportunity bisnis yang besar, peluang bisnis yang besar ya pasti. Yeah. Anda bisa lihat satu konglomerat dua konglomerat Indonesia begitu gegap gempita bermainkan rumah sakit sebagai satu bisnis properti kan. Luar jadi biasa. Properti in financial health care gitu ya. Bisa kita lihat itu bagaimana dia gegap gempita. Bahkan menjadi salah satu termasuk orang kaya gitu. Betul. Nggak boleh ada rumah sakit yang batuk-batuk dikit, rumah sakitnya batuk-batuk langsung ditelan sama dia gitu. Diakuisisi lah begitu ya. Betul. Kebetulan saya tahu persis, bukan tahu dari orang, saya tahu persis gitu. Karena saya pernah mengunjunginya dan saya lihat bagaimana cara dia. Kalau batuk-batuk sedikit sih masih mendingan. Ini kalau sedikit kelihatan agak terasa kurang stabil, sedikit aja. Udah terus orangnya dia siap beli itu, ambil langsung. Gitu. Luar biasa. Di beberapa daerah ditolak. Oh ya, betul. Saya ingat. Beberapa daerah ditolak tapi penolakan itu tetap kalah. Karena ada LSM yang mau. Karena kekuatan akses yang dia punya, karena power yang dia punya. Gitu. Masya Allah. Tadi ada berita Bang, kita bacakan tuh keajaiban kata Bambang nih sama Bambang Susantono. Ini KPK ya, masalah korupsi. Dia berusaha untuk dalam pembangunan ibu kota negara ini tanpa korupsi. Nah ini juga menyangkut nanti kepada kebahagiaan orang Indonesia nih pertanyaan berikutnya. Dialog kita Bang Ihsanuddin Nursi. Apakah bisa keajaiban ini terjadi di IKN nanti gitu? Silakan Bang. Yang pertama soal korupsi dulu secara umum ya sebagai indikator. Salah satu indikator indeks kebahagiaan yang dibangun oleh Sustainable Development Solution ya. Saya pernah membaca tapi saya lupa saya taruh di mana. Kalau kita mau ngulangin korupsi di dunia, hilangin korupsi di Washington, di New York, sama di London. Begitu? Iya, tesisnya begitu. Hilangkan dulu korupsi di situ. Gitu. Dunia pasti akan berkurang karena kan tesis besarnya begini. Kalau ini kemudian jadi saya tulis jadi artikel. Selama sistem ekonominya adalah free market mechanism. Selama sistem ekonominya adalah pasar bebas dan di dalam posisi pasar bebas, hukum transaksinya berlaku asymmetric information atau berlaku informasi asimetrik. Maka informasi asimetri tadi adalah sebuah kebohongan. Maka sebuah kebohongan tadi adalah korupsi. Itu tesisnya. Itulah yang disebut oleh Stiglitz. Asymmetric information itu mengandung banyak ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu sama dengan korupsi. Makanya saya tidak lagi bicara dalam korupsi keuangan, tapi korupsi konstitusi, korupsi etika, korupsi nilai. Korupsi statement hari Senin mau ada daftar para konglomerat minyak. Tapi itu sekarang nggak ada. Nggak ada, bahkan harga ecerannya jadi naik 15.000. Naik. Nggak bisa berkutik menterinya tuh di tengah. Salah satu contoh sederhananya adalah Anda bersumpah untuk tetap tunduk patuh pada konstitusi. Tiba-tiba, saya mau 3 periode. Sumpah konstitusinya berapa? 2 periode loh. Artinya bukan hanya soal Joko Widodo. Mereka yang bicara 3 periode itu kemudian menyalahi sumpah.
Bererot. Itu yang saya sebut sebagai mengangkangi atau membangkang terhadap konstitusi. Padahal sumpahnya demi Allah, itu korupsi konstitusi. Gitu. Lalu orang bilang, kan iya namanya konstitusi, nggak ada yang bisa diubah. Nah kalau gitu kemarin sumpahnya apa dong? Oh iya. Kan gitu pertanyaan. Balik lagi ya. Gitu. Baliknya sumpahnya apa dong? Pasal 7 itu, pasal 7 Undang-Undang Dasar. Gitu. Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh yang akan diubah gitu tambah lagi ya. Gitu. Itu kalau soal korupsi. Jadi itu korupsi nilai, itu korupsi etika gitu. Kan kalau korupsi etika Anda bisa lihat di jalan raya. Anda bisa lihat itu korupsi etika ketika orang-orang yang kena riba itu semena-mena menjalankan kendaraannya, apakah pengemudi motor, pengemudi mobil, banyak atau angkot yang sudah dapat disubsidi oleh Anies, tetap saja begitu. Saya pesepeda ya, jadi saya menikmati betul kegarangan, kebuasan dan kebengisan. Saya ulang ya, kegarangan, kebuasan dan kebengisan jalan raya. Itu saya nikmati, saya lihat itu, saya saksikan. Bahkan bukan hanya lelaki. Perempuan pun begitu kelakuannya di jalan raya coba. Jadi itu bukan hanya perempuan muda, perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga. Dan saya menjadi korbannya gitu. Coba kebayang nggak? Apa yang salah dengan negeri ini Bang? Itu kan riba. Itu riba dan juga, nah ini bagaimana dengan happiness ini? Apa di negara-negara itu bunga sudah 0% atau bagaimana tuh Bang? Indeksnya kan materialisme. Oh ya, semua indeksnya betul. Pertama adalah tingkat pendapatan, betul. Jadi kalau diambil sustainable, kan makanya tayangan saya di YouTube hanya berumur beberapa jam ketika saya menggugat tesis dasar, teori dasar atau rujukan dasar dari Sustainable Development, Sustainable Development Goals (SDGs). YouTube saya langsung turun langsung take down ketika saya kritik teori dasar atau basis dasar atau rujukan dasar dari Sustainable Development Goals. Ada kalau ambil tesis dasar atau teori dasar Sustainable Development Goals, misalnya dari 17 pilar itu gitu ya, itu tetap dasarnya adalah tabungan global dan investasi global. Kalau dasarnya adalah tabungan global dan investasi global, pertanyaan, siapa yang menabung secara global? Siapa yang melakukan investasi secara global? Bagaimana mereka mempertahankan posisi diri sebagai penabung global, investor global? Bukankah itu koruptor? Bukankah itu mereka yang menyebarluaskan sistem riba ke dunia melalui kebijakan yang namanya uang cetak, uang kertas itu, fiat money itu, yang kemudian berhubungan dengan nilai tukar, inflasi dan suku bunga? Ayo jawab, coba saya pengen dengar tuh para ekonom garis utama itu ngejawabnya kayak gimana. Dan Finlandia termasuk negeri yang cukup besar bunuh dirinya, termasuk 50 negeri terbesar dalam hal bunuh diri. Kalau kita kan baru ngeliat emak-emak kemarin bunuh anaknya, itu kan sebuah stres tersendiri itu. Pada ekonomi, stres sendiri pada ekonomi, dan itu indikator lain lagi ceritanya. Jadi Finlandia bukan cuma sekedar itu. Negara 15 negara yang disebut sebagai paling bahagia di dunia adalah negara yang sesungguhnya melakukan protes terhadap vaksin, tapi tidak kemudian diukur sebagai kebahagiaan. Padahal polisinya sangat kurang ajar terhadap warga negaranya. Gimana coba? Jadi nggak bisa juga kita percaya tuh indikator-indikator yang dibangun oleh Barat, karena mereka sebenarnya materialisme. Gitu. Kalau saya ngeliat, walaupun itu disebarluaskan dengan basis Sustainable Development Goals untuk United Nations, untuk Nah, kalau menurut Bang Ihsanuddin Nursi, kebahagiaan itu bagaimana sih melihatnya gitu, atau perjuangan? Banyak orang-orang di negara konflik dignity dilakukan itu bahagia, mereka bagaimana, Bang? Saya lihat di Gaza itu orang-orang pada bahagia tuh melihat roket itu, kan kalau di Israel ngumpet, di Gaza keluar semua dari toko. Kok kamu bahagia ngeliat roket? Itu di roket udah ada sebutan syahidnya siapa katanya. Nah, itu kalau sudah sampai syahidnya siapa, itu kita siklusnya adalah karena hal adalukum natijaroh. Nah, itu rumusnya. Jadi kalau maukah aku kasih tahu kamu tentang perdagangan yang paling menguntungkan gitu, maka berhijrahlah kamu, berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Ya kalau mereka sudah melihat roket dengan posisinya sudah ada tertulis nama siapa mujahidnya gitu ya, siapa yang mati syahid, ya sudah, itu mereka bahagia. Itu konsep kedua sebenarnya. Konsep kedua, konsep yang tertinggi itu adalah soal kecintaan.
Aladina amanu asadun hubandillah gitu. Dan kecintaan itu berwujud gitu dalam kehidupan. Itulah kebahagiaan tertinggi gitu. Apa indikatornya? Ya nafsul mutmainnah gitu. Apa tindakan yang pelakunya? Al-mu'minun sama surat yang memberangkatkan Rasul itu surat Isra, sama juga surat Luqman gitu. Jadi beberapa surat itu mengindikasikan orang itu akan berbahagia, dan bahagianya bukan di akhirat, bahagianya di dunia gitu. Masya Allah. Lakum tuflihun kan gitu. Mudah-mudahan kalau jadi pemenang itu bahagia. Itu salah satunya begitu gitu. Kalau pakai konsepnya itu disebutnya hauril bariyah, pribadi yang begitu rupa bariyah itu gitu ya. Kalau kita ambil lagi pakai konsep misalnya Al-Mu'minun gitu ceritanya, waduh bagaimana orang yang dalam keadaan untuk bisa marah pun tidak marah gitu, tapi tetap dalam keadaan sempit pun tetap berbagi, dan itu kan konsep wa mimma razaqnahum yunfiq gitu. Jadi konsepnya tidak mengambil, berarti tidak korupsi. Mesti konsepnya memberi, itu bahagia gitu. Jadi beda banget memang indikator kebahagiaan yang mereka bangun sama indikator kebahagiaan yang dibangun oleh Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Apakah semalam kamu tidur nyenyak? Iya. Emang orang riba tidurnya nyenyak? Enggak. Apakah kamu bisa makan hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Apakah kamu hari ini tenang, tentram, damai, tidak ada ancaman dari siapapun? Ya, semua tidak ada ancaman, tenang. Itu bahagia. Itu tiga kebutuhan hidup mendasar yang kemudian dikembangkan oleh Maslow, bahwa kebutuhan hidup sudah terpenuhi di situ. Jadi bukan aktualisasi diri berbasis jabatan dan kekayaan gitu sehingga menimbulkan keangkuhan gitu. Iya. Balik lagi tadi Bang, masalah keajaiban itu. Gimana Bang? Apakah ada keajaiban nanti ini? Sekali lagi tidak ada keajaiban karena basisnya adalah free market mechanism. Dan dalam free market mechanism tetap ada asymmetric information, dan dalam asymmetric information tetap ada ketidakjujuran, dan di balik ketidakjujuran adalah korupsi. Apakah diketahui atau tidak diketahui? Jadi mustahil itu omongan. Apalagi saya kenal Bambang Susanto itu. Saya kenal karena ada beberapa forum bareng sama saya gitu. Saya tahu persis beberapa teman menyebutnya sebagai orang baik gitu ya. Tapi saya ingat betul bagaimana di era Budiono dia adalah orang ditunjuk sebagai wakil Menteri Perhubungan. Dan sebelum menjadi wakil Menteri Perhubungan dia ada di Bappenas, dan sebelum ada di Bappenas dia adalah ketua masyarakat transportasi. Iya kan, kebayangkan kayak gimana gitu. Iya, dia sudah ngasih clue sedikit. Artinya itu kan clue dia. Ini sedang bikin keajaiban. Dia orang dipercaya oleh Budiono gitu karena dekat sama Budiono. Anda kan tahu siapa Budiono gitu. Paham. Ya nampaknya. Kalau saya bisa paham orang. Saya jadi ngambilnya begini cara berpikirnya. Kita ngelihat latar belakangnya, lihat kamu adalah teman kamu adalah kamu, kan hadisnya begitu kan? Siapa kamu adalah teman kamu, ya. Iya. Ya, begitu, gampang aja kita lihat. Jadi kalau betul, kalau anak Anda dilamar orang, lihat yang ngelamarnya tuh teman-temannya siapa gitu ya. Iya betul. Itu susah. Betul. Lihat siapa teman-temannya gitu. Lihat pikiran yang ada sama dia apa gitu. Karena itu menggambarkan dua hal. Pikirannya begini, dapat temannya sama sini, lingkungannya ini. Oh, kita tahu deh siapa dia gitu. Iya, apalagi dunia sosmed sekarang. Rumus itu sudah diberikan oleh hadis gitu ya, oleh Al-Quran gitu untuk melihat kayak gitu. Luar biasa, Bang. Ini perkembangan luar negeri lah kita lihat nih Bang. Ini kayaknya nggak sebentar ini perang Ukraina Rusia. Di Mesir udah pada uring-uringan, nggak pernah naik tuh yang namanya roti. Teman saya bilang roti naik jarang-jarang nih katanya. 25% cing. Kalau kita entah jadi alasan kan urusan minyak goreng dan kenaikan menjelang Ramadan ini. Ini ada perang di sana katanya. Nah ini akan bagaimana ini Rusia, Ukraina, Eropa dan Amerika yang minyak udah pada naik, Australia semua. Ini kan mempengaruhi pola ekonomi dunia secara berbarengan. Apa dampaknya? Apalagi Indonesia. Silakan, Pak. Untuk kawasan Atlantik gitu ya. Memang gandum jadi pengaruh. Iya. Gandum jadi pengaruh karena salah satu produsen gandum adalah Ukraina. Tapi juga produsen gandum terbesar sebenarnya Amerika.
Untuk kawasan Atlantik tapi ya. Ya. Itu pasti terpengaruh. Untuk kawasan Asia Pasifik enggak. Karena pemainnya adalah Cina, Australia, dan beberapa negara. Itu ngelihatnya kayak gitu-gitu. Tapi karena memang pola perilaku ekonomi dunia adalah perilaku petualang, oportunis, gitu ya, petualang, oportunis, dan selalu mengambil manfaat untuk sebesar-besarnya keuntungan gitu ya, dengan situasi kayak gitu. Ya kayak gitu pasti naik. Itulah ekonomi dunia yang basisnya adalah tadi kayak gitu, berdasarkan hukum penawaran permintaan. Kan pernah saya bilang bahwa yang namanya perang itu akan melibatkan semua sektor. Nah kalau gandum itu terkena, logis aja karena untuk kawasan Atlantik. Pasti terkena. Begitu juga yang namanya harga gas. Rusia enggak. Bahkan saya mendapat tawaran. Saya umumin aja nih ke lewat Rasil. Itu harga minyak dan gasnya Rusia itu tetap di harga normal, bukan harga yang menurut NIMEX. Kalau Indonesia ketakutan dengan harga naik itu, Indonesia bisa dapetin minyak dari Rusia. Berani nggak Indonesia? Kan netral gitu. Berani nggak? Nggak bener. Itu saya kirim ke sejumlah pejabat, ke sejumlah ahli lingkungan itu. Aman. Lo nggak usah ketakutan ya soal kenaikan harga minyak ya. Ini Rusia nawarin nih. Sampai saya kasih tahu kayak gitu. Karena nanti bisa jadi alasan. Defisit naik, subsidi dicabut sehingga harga-harga naik semuanya. Itu jadi alasan kayak gitu kan udah diomongin duluan kan. Jangan kaget nanti harga-harga naik kan gitu. Udah bilangin. Itu kan karena harga import minyak. Yang saya bilang importnya sampai 800.000 barel per hari. Baik oil product maupun crude oil. Jumlahnya 800.000 barel. Lalu justru saat yang sama saya dapat. Nggak usah khawatir nih Rusia mau ngejual ke Indonesia kalau berani. Jadi semua musuh Amerika itu menawarkan ke Indonesia, nggak usah ketakutan. Alasannya cuma satu tuh. Indonesia negara Muslim terbesar. Tuh sampai kayak gitu. Jadi niatnya bukan sekedar berbisnis. Niatnya ada nolong saudaranya. Innal mu'minina ikhwan gitu. Ya, tapi Indonesia kan nggak mau. Tapi sebenarnya kan kita juga minyak, saya dengar banyak dari Iran, cuman kan melalui pasar-pasar antik lah, kata kita tuh pasar Surabaya lah kalau sini ya. Itu kan begitu kan Bang? Iya, jadi dan itu bukan datang, jadi artinya kan saya bilang, dari semua musuh Amerika, kan saya bilang, saya kebetulan sedang menulis satu tema menurunnya dominasi Barat karena perang dari perang Ukraina. Jadi mereka salah nih memicu perang vaksin, perang biologi. Karena ternyata justru di balik perang biologi dibuka siapa pembohong paling besar di dunia gitu. Itu yang pernah kita omongin di Rasil, siapa kebohongan itu gitu ya. Dan itu sekarang masyarakat dunia memunculkan kajian, bahkan itu muncul di kawasan paling bergengsi di Amerika. Ini ceritanya perang Ukraina malah menunjukkan bahwa dominasi Barat, khususnya Amerika, itu menurun. Itu kajian mereka. Iya, setelah Afghanistan, Ukraina, bentar lagi kan Taiwan ini yang bakal menjadi uji cobanya. Ya, jadi ketika disebut bahwa perang ini berkepanjangan, saya sudah ngomong dulu juga di Hasil kan, perang ini berkepanjangan. Karena surutnya perang alutsista akan melanjutkan perang di cyber. Dan itu berkaitan dengan perang ekonomi. Apa itu perang ekonominya? Kan udah saya bilang juga pergeseran penggunaan Swift Code ke sistem pembayaran masing-masing. Nah kalau sistem pembayaran masing-masing sudah dipakai berarti meninggalkan Swift Code atau Swift System. Itu berarti meninggalkan dolar. Kalau meninggalkan dolar itu berarti mereka akan mempengaruhi kebijakan di keuangan mereka. Mempengaruhi IMF, mempengaruhi Bank Dunia, mempengaruhi WTO. Kalau sudah unholy alliance ini 3 aliansi busuk namanya. Kalau 3 lembaga ini dikurangi, itu berarti mempengaruhi PBB katanya. Kalau sudah mempengaruhi PBB, itu berarti mengurangi dominasi Barat, itu tesisnya. Akan ada perubahan dunia ini dari peta yang ada sekarang berarti. Iya. Memang begitu. Nah, perubahan itu akan mengkristal dengan sendirinya kelompok mana yang berpikir ke Atlantik, ke Barat, kelompok mana yang berpikir tentang yang mereka khawatirkan. Eurasia, bergabungnya kekuatan Eropa dengan Asia. Nah, itu betul-betul menurunkan ininya Amerika. Gitu. Sampai kayak gitu kajian mutakhirnya tuh yang muncul. Sampai ketakutan yang muncul dari sekarang ini dari kalangan. Kita juga pernah memunculkan dialog dari pernyataan Marco de Rubio dari anggota Senat dari Republik di Senat sana yang menyatakan nggak usah khawatir karena dolar tetap mendominasi. Tapi dengan bergesernya tadi sistem pembayaran, lalu bergesernya ke
Visa Master ke Union Pay, Visa Mastercard ya, kartu kredit ya, itu kan part of payment system, bagian dari sistem pembayaran. Itu berarti akan mengurangi penggunaan dolar, itu berarti mempengaruhi perdagangan, itu berarti mempengaruhi WTO, itu mengaruhi IMF, mengaruhi Bank Dunia. Maka ketika Rusia, Iran, dan beberapa negara penghasil minyak non-OPEC gitu ya, OPEC atau non-OPEC, sudah menatap, berani menghadang harga NYMEX yang ditentukan oleh NYMEX, itu perangnya. Jadi yang seperti saya tuliskan dalam Bangsa Terbelah, dia price war untuk berbagai komoditas, dia kemudian menjadi cyber war karena menyangkut soal bagaimana sistem pembayaran, dia menyangkut perang ekonomi, akhirnya memang terjadi perang berkepanjangan yang ngeblok, bikin blok tertentu, artinya blok perang dingin akan muncul baru gitu. Jadi akan ada blok perang dingin yang baru, blok barat, blok timur ini akan muncul gitu ya, dengan pola baru yang saya sebut tadi, akan muncul dua kelompok, mengkristal dua kelompok tertentu, mana yang berpihak ke sana, mana yang berpihak ke sini gitu posisinya. Dan itu dampaknya menjadi beberapa pihak akan ngebangun sistem pertahanan sendiri-sendiri pada wilayah pertahanan militer, pada wilayah pertahanan ekonomi, termasuk wilayah pertahanan sosial. Nah, ketika masuk ke wilayah pertahanan sosial, itu ketemu yang saya bilang, cerita perang Ukraina adalah perang tiga agama samawi, antara Kristen, Islam, dan Yahudi. Itu sampai ke situ. Iya. Kemarin ini cuma rasil nih ngomong kayak gini, tau nggak? Saya juga ngebayangin betapa banyaknya Yahudi di Ukraina ini akan mensuplai pengungsi ke Israel, karena kan Israel baru berapa? 9 jutaan. Akan 14 juta. Oh, begitu. Sudah bergerak. Iya, sudah mengungsi. Itu saya bilang perangnya berkepanjangan. Jadi kalau kita ambil konstruksi berpikirnya begitu gitu ya, saya diganggu sama seorang teman. Gangguannya sederhana. Kalau gitu umat Islam Indonesia kemana, Bang? Sebelumnya dia nanya, kalau gitu Indonesia gimana perannya? Aduh, saya susah jawabnya. Bukan nggak bisa, saya bisa jawabnya gitu. Tapi ya gimana? Kita kan mesti punya peta secara benar. Peta yang saya maksud adalah bukan sekedar peta dalam pengertian geopolitik, bukan sekedar, tapi juga kita punya geostrategi, kita punya ekonomi politik gitu ya. Geospasialnya benar, itu baru ruang, tapi juga geoekonomi politiknya, geostrateginya juga benar gitu. Nah, kalau di dalam kebijakan Indonesia lebih banyak menggunakan orang pintar, kira-kira pemikiran jadi gimana tuh? Kan pakai orang pintar. Iya, pakai orang pintar. Sementara Rusia masuk ke Ukraina pakai orang-orang chatnya, itu kan jadi unik juga. Ini kan luar biasa nih orang-orang Grozny ini. Nah, itu yang kemudian memunculkan kritik dari teman-teman yang Muslim ya, bahwa Rusia juga adalah negara yang ikut membantu pembantaian Muslim di Chechnya gitu. Iya, itu memang jadi unik. Jadi salah satu kritik. Tak ada gitu. Teman yang abadi, tak ada musuh yang abadi, jadi begitu, Bang. Betul. Jadi menurut saya kajiannya bukan sekedar itu. Kajiannya adalah kajian bahwa perang itu tidak pernah sungguh-sungguh melahirkan penyelesaian masalah. Kecuali perang yang bebas dari kepentingan negara bangsa. Tapi perang dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang punya pola tangguh dan utuh. Nah, kalau sudah sampai kayak gitu, munculnya, maaf ya, saya harus mengutip, ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi tagut. Itu konstruksinya beda banget itu. Itu yang mesti dipakai, ya ayyuhalladzina yuqatiluna fi sabilillah. Yang satu lagi, ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi tagut. Ya ayyuhalladzina kafaru posisinya. Yang satu ya ayyuhalladzina amanu, beda banget gitu. Nah, kalau perangnya ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi tagut, sementara togut adalah representasi dari materialisme, ya nggak akan pernah perang itu melahirkan kedamaian, perang itu melahirkan stabilitas, nggak akan pernah. Itulah sejarah abad 20 sampai dengan hari ini. Saya ulang ya, itulah sejarah abad 20 sampai dengan hari ini. Ini saya pernah presentasikan nih di satu tokoh Indonesia gitu, yang dia bilang, oh iya juga ya katanya. Saya ngomongnya kayak gini nih gitu. Ini loh,
Oke, perang itu dalam rangka mencapai perdamaian. Tapi perdamaian apa yang tercapai? Kualitas perdamaian kayak gimana? Jadi kita ngukur lagi tuh yang disebut tadi indeks kebahagiaan. Iya. Dalam rangka mencapai perdamaian maka dilakukan peperangan. Peperangan dalam rangka perdamaian. Kan gitu kan? Tuh, Untuk bisa damai adalah perang. harus siap perang kata orang begitu kan. Enggak, untuk damai Anda harus perang. Oh, lagi. bukan untuk damai kita harus siap, enggak, untuk perang memang baru damai. Artinya kan pendekatan kekuasaan kan. Yeah. Itu kan pendekatan kekuasaan. Bukan pendekatan rahmatan lil alamin, bukan pendekatan ya ayuhan nafsul mutmainnah kan gitu. Kalau pakai pendekatan rahmatan lil alamin, kalau pakai pendekatan nafsul mutmainnah, maka perangnya bukan perang dalam rangka tadi ideologi yang memaksakan orang lain untuk tunduk pada materialisme. Itu yang saya sebut sebagai betapa objektifnya nilai-nilai Al-Quran. Kalaupun kemudian di Al-Quran ada panggilan untuk ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi kalau perang yang mereka lakukan itu basisnya subjektif. Sementara kalau ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fisabilillah itu perangnya objektif. Karena tujuannya untuk kemudian rahmatan lil alamin. Bagi kedamaian seluruh umat manusia. Makanya ada surat jin sampai kayak gitu loh. Kalau kita belajar dari surat jin itu kita belajar, ternyata bukan hanya kedamaian bagi umat manusia, tapi juga kedamaian bagi bangsa jin. Luar biasa. Itu kalau saya ambil dari surat jin gitu ya. Kenapa sih sampai ada surat jin ini? Enggak, saya iya. Ini pendengar kita juga, biar Ustadz tahu nih pendengar kita jin juga ada. Iya, karena mereka mendengarnya bergerombol. Tidak satu dua kalau dalam surat jin. Loh, ini kenapa misalnya mereka mendengarnya bergerombol, lalu kemudian ngasih tahu gerombolan yang lain, ngasih tahu kelompok yang lain gitu. Mereka mendengarnya berkelompok. Yeah. Lalu setelah mereka mendengar berkelompok, dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat gitu ya, mereka menyampaikan ke kelompok jin yang lain sebagai bentuk dakwah, sebagai bentuk tabligh dari sesama jin gitu kan. Lalu saya berpikir, oh ini seru juga kalau begini, kenapa mesti kayak gini nih gitu mikirnya. Apa poinnya? Poinnya tadi, dia bukan hanya melahirkan kedamaian bagi yang namanya manusia, dia juga memberikan kedamaian bagi jin. Nah, jin yang menolak itu adalah iblis. Gitu. Iya, itu ya. Jadi demikian dalamnya tuh pembelajaran Al-Quran tuh, coba kalau sampai kita pikirnya kayak gitu. Dan sepotong dia. Itu makanya kalau orang mau mencari, kita balik lagi deh ke soal indeks kebahagiaan. Kalau orang mau mencari ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, itu tidak cuma sekedar ketentraman pikiran. Tidak cuma sekedar ketentraman dalam kata-kata. Dia muncul satu ketentraman kebahagiaan yang Allah sebut lukisan sebagai ya ayuhan nafsul mutmainnah gitu. Dia muncul dari ketentraman kedamaian kolbu, ketentraman kedamaian, keteduhan pikiran gitu ya, keteduhan ucapan, dan kemudian lemah lembutnya tindakan. Masya Allah. Makanya disebut di situ bagaimana Rasul bersikap ruhama'u bainahum gitu, asidaw wala kufar gitu. Muhammad Rasulullah malajina ma'hum asidaw wala kufar ruhama'u bainahum. Itu ada perilaku di mana memang orang-orang yang biasa menentang, kan iblis nih yang menentang nih sesungguhnya kalau pakai lukisan Al-Baqarah gitu ya. Itu harus dihadapi dengan tegas gitu. Tapi pada saatnya sama Rasul bersikap lemah lembut. Itu yang disebut dengan rahmatan ilal alamin. Tuh, ini dia. Pendengar, jadi maksud saya metodologi pemahamannya itu loh, ketika kita memahami apa yang disebut dengan ya ayuhan nafsul mutmainnah gitu ya, sebagai sebuah produk dari ajaran. Nah, ini berbeda sekali dengan format yang namanya ajaran berbasis materialisme, yang sesungguhnya di belakang pasti ada ketidakjujuran, pasti ada keserakahan, sehingga disebutlah rakus dan jahat, dan sementara pada mereka yang rakus dan jahat tidak bisa diambil tindakan. Gitu. Sampai hari ini. tapi lagi dicari kambing yang lain nih supaya lengkap lah kandang ini. Nah, memang luar biasa. Tadi Bang Ihsanuddin Nursi bilang masalah Al-Quran itu menjadi patokan kebahagiaan. Ini tadi saya baca berita Bang, di lapas Balikpapan. Dulu saya lihat di mana Cibinong ada tuh pesantren lapas. Kayaknya dicabut, ganti orang, menterinya ini dihapus katanya, bahaya katanya. Tapi Balikpapan menyadari kebahagiaan orang di lapas itu bisa-bisa yang udah keluar balik lagi nih karena belum hatam katanya. Gimana Bang, terapi Al-Quran ini kan kita udah baca, udah ngerti. Tapi ngejalan ini kan nggak bisa sembarangan. Ada konstitusi yang punya tafsir-tafsir macem-macem ini walaupun dilanggar gitu. Gimana Bang?
Pertama soal lapas ya, namanya lah kan lembaga pemasyarakatan. Ya. Maka mestinya di dalamnya ada pendidikan akhlak. Tapi kan ternyata kita lihat lapas itu bukan lembaga pendidikan akhlak. Terjadi S3 jual beli ya, narkoba. betul. Iya. Lalu ada jual beli ruangan. Lalu ada jual beli fasilitas. Saya ketemu, ya saya nggak enak ngomong. Ya, sipulan. Saya sebut si X deh, kalau gitu ya, dari satu lapas tertentu gitu ya. Waduh, hidupnya luar biasa tuh. Kan orang bingung, dia ketua lapas hidupnya kayak gitu. Orang bingung gitu. Gimana bisa begitu? Lalu saya ketemu juga sama mereka yang menjual fasilitas. Saya bilang saya ketemu loh. Jadi bukan saya dengar dari orang gitu. Si Anu jual ini, penjaranya dipindahin ke sana tuh posisinya. Ya iya, itu fasilitasnya begini dalam. Ya, apa bedanya kamar hotel bintang 5 sama mereka. Masya Allah. Tapi tetap aja lapas. Bagaimana kemudian kita bisa bayangkan itu sebagai lembaga pembinaan, lembaga pemasyarakatan. Kan pemasyaраkat namanya memasyarakatkan kembali dia, bina, ya. Agar tidak Bukan terjadi binasa. tindakan-tindakan menyimpang kan gitu kan. Kalau pakai tesis sosiologi itu kan yang disebut dengan perilaku menyimpang gitu ya. Perilaku menyimpang, perilaku sosial yang menyimpang gitu ya. Deviant behavior namanya, perilaku menyimpang gitu ya. Kalau pakai gitu. Kalau pakai bahasa hukumnya itu dampak dari pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum gitu ya. Pelanggaran hukum sehingga melahirkan baik denda maupun pidana kayak gitu. Kalau pakai Al-Quran kan sesungguhnya itu tadi karena sama sekali menentang gitu, total menentang seperti iblis gitu. Dan kemudian diberikan kesempatan untuk menentang selama-lamanya dan akhirnya nanti kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita ambil pada konstruksi apa yang ditanyakan oleh ahli tentang bagaimana mereka bisa seperti itu sementara ya kalau begitu pertanyaan besarnya menjadi kurikulum apa yang dimiliki oleh lapas dalam rangka nanti mereka setelah keluar dari lapas tidak lagi menjadi alumni lapas kembali gitu. Kan baliknya ke kurikulum. Nah, saya pernah ingat yang terjadi di Pulau Buru. Saya kebetulan nggak ketemu orangnya, menarik kan? Lagi-lagi ini pengalaman nih. Di Pulau Buru itu sejumlah mereka yang menjadi napi di sana dilatih untuk punya keterampilan, dilatih untuk punya pekerjaan sambil dilatih keagamaannya gitu loh. Dia bersyukur tuh sama yang melatihkan keterampilan dan keagamaan. Orangnya udah meninggal yang memberikan pekerjaan dan mengajarkan keagamaan. Kebetulan orangnya orang yang pernah dikerjain oleh Gatot Subroto gitu. Dalam sejarahnya, nggak saya sebut ya siapa ya. Karena kalau saya sebut orang pasti tahu. Gitu. Dan kebetulan memang dia satu-satunya konglomerat yang dekat dengan Cendana. Lalu, tapi kemudian dia konglomerat yang paling berani bertanggung jawab atas tuduhan BLBI. Sehingga hartanya disita dan kemudian dia macam-macam terkena tindakan gitu ya. Lalu kemudian dia dimasukkan ke Pulau Buru. Dan saya tahu bagaimana penyelamatan asetnya. Saya bilang saya tahu. Kebetulan saya pernah, bukan kebetulan, ya Allah yang punya jalan Allah. Saya ngobrol cukup lama sama yang bersangkutan gitu. Dalam satu kesempatan termasuk saya nanya soal macam-macam gitu sama dia. Yang banyak hal tidak tahu. Karena dia pernah bilang pada Sugeng Saryadi, itu Anda ngundang terus Iksanuddin Nursi itu cara berpikir dia itu katanya itu bikin saya sebel. Cara berpikir dia bikin saya sebel. Sebelnya itu bukan sebel. Saya kan konfirmasi. Saya bilang, Anda sebel ya sama saya. Saya dengar Anda bilang sama Sugeng Saryadi, Anda sebel sama saya karena cara-cara berpikir saya, metodologi berpikir saya, sistematik analisis saya, Anda sebel. Bukan itu katanya. Orang kalau udah ngadepin Anda pusing katanya. Sugeng itu udah meninggal, Sugeng Saryadi ya. Sugeng Saryadi sedikit. Nah, artinya dari pelajaran dia, tanggung jawab dia terhadap BLBI, satu-satunya orang langsung berani menunjukkan tanggung jawab dan menghadapi pengadilan dan menerima hukuman gitu ya. Dan kemudian malah di penjara di Pulau Buru itu dia malah memberikan pembelajaran kepada tawanan yang lain, pada napi yang lain. Dan kemudian si para napi berterima kasih. Itu kan bagian dari kurikulum, bukan kurikulumnya Pulau Buru, kurikulumnya si konglomerat itu.
Gitu. Iya. Jadi dia belajarkan itu bagaimana menggosok batu, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu, semuanya diajarin di situ gitu. Yang keterampilan. Jadi tergantung minatnya masing-masing. Iya. Dan itu dia biayai dari duit dia gitu. Artinya Sampai kayak gitu ngelihat. kalau mau serius membina itu bisa sebenarnya. Cuman kan Betul sekali. yang jadi masalah ini kan keseriusan untuk membina itu. Keluar. Sebenarnya kalimat serius itu sesungguhnya apa yang disebut dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa agama ajaran, itu soal melaksanakan amanah yang diberikan pada jabatan. Kalau kita Dalam bilang bahasa kalau kita kerennya, bilang itu akuntabilitasnya kayak apa? Kalau kita bilang jihad nanti Responsibility-nya lain kayak lagi, gimana Bang. gitu. Betul. Jadi ada Masya dua Allah. hal konstruksinya, accountability and responsibility. Kalau pakai bahasa agama, amanah yang Anda pegang tuh kayak apa gitu. Masya Anda menjalankannya kayak gimana gitu. Weh, sudah 45 menit Bang Ihsanuddin Nursi. Gitu ya. Wah, luar biasa. Nggak terasa ya. padahal Iya, kayak sudah 40 menit baru Ah, saya jalan. 40 menit ini luar biasa. Terima kasih nih Bang. Mungkin kita tutup dulu bincang Ini kita. Selasa terakhir sebelum Ramadan ya. Masih ada satu lagi kalau nggak salah. Ya, betul nggak? Selasa Terasa satu terakhir. lagi. Iya. Kita Ramadan tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu hari Rabu ya. Iya, tanggal 2 hari Rabu, betul. Masih ada Oke, sehari lagi. berarti betul Selasa. Dan Nah, kita saya tidak mau Ramadan cerita. terus kan Bang, nggak pakai stop-stop karena Oh orang iya, kita banyak terus Bang, nggak ada iya. masalah kali itu. Iya, terima tetap kasih. biasa nggak ada masalah. Iya, Artinya kita tetap berbagi pemikiran, berbagi pengetahuan, berbagi penting. keimanan terhadap sesama dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah, kita tetap dalam berkahnya, kita memasuki Ramadan dalam hati yang lapang, dengan persiapan yang betul-betul baik, sehingga kita betul-betul mendapatkan Lailatul Mubarakat. Salah Masya menjadi Allah. tanggung jawab saya, gitu ya, benar karena kehendak Allah. Amin, amin. Syukran, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.